Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita cintai para pegawai kebersihan Kota Padang dan juga hadir yang mewakili Pak Wali dan tentu hadirin semua yang berbahagia. Kita bersyukur hari yang petang yang cukup panas tapi cerah, kita bisa hadir duduk di sini bersama dan merangka menerima bingkisan Lebaran dari Bank Nagari, dan tentunya dalam kondisi yang kita semua kelihatan sehat, alhamdulillah, dan juga kita dengan kekuatan fisik yang cukup juga bisa hadir di sini, dan banyak lagi kenikmatan yang Allah berikan, termasuk dapat bingkisan. Ini juga suatu kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu Bapak Ibu, mau enggak kenikmatan kita ini bertambah? Mau tidak bingkisan kita ini bertambah? Jawabnya Bapak Ibu, mau. Syaratnya kalau mau bertambah nikmat, maka syukuri yang diterima barusan bingkisan itu. Dengan selain mengucapkan terima kasih kepada Bank Nagari, kita syukuri bahwa terima kasih ya Allah telah memberikan bingkisan. Abah kok bertambah nikmat awak? Kata Allah, kalau kita berterima kasih, kita mensyukuri yang tadi diterima secara simbolik, maka insya Allah Allah akan tambah lagi nanti, besok, lusa, minggu depan. Pasti akan ditambah lagi. Jadi kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi akan ditambah. Tapi kalau awak menerima bingkisan, tidak bersyukur, tidak berterima kasih, misalnya, saketek mana dapet mah ya. Iko sih dapetnya, namanya Bank Nagari, bank piti banyak, iko sekian. Aduh nyobi iko ditung-hitung piti seketeknya. Itu tidak bersyukur. Berarti tidak tambah nikmat. Bisu awal tidak dapat nikmat leh. Bisu awal tidak dapat bingkisan leh. Allah bisu tidak dapat tambahan nikmat. Yang kini yang awak terima pun tidak lo bisa menikmati. Dekano awak tidak ikhlas menerima. Ya, dekano awak tidak ikhlas menerima. Jadi Bapak Ibu, leh ikhlas menerima. Leh bersyukur. Leh berterima kasih. Alhamdulillah. Pak Dirut, bisa yang mengecek lai-lai kuah, awak tambah leh. Tapi yang diam-diam tidak menjawab aja dagih leh. Kan ada cicik yang tidak menjawab ada. Jadi Bapak Ibu, itu kata Allah dan benar. Allah itu tidak pernah bohong. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tepat janji. Apa yang disampaikan betul. Jadi kalau kita ingin mendapatkan tambahan kenikmatan, mendapatkan bantuan-bantuan dari orang, mendapatkan bingkisan-bingkisan, dapatkan suatu hadiah, apapun nama sumbangan, itu caranya sederhana. Bersyukur, berterima kasih yang kita terima, pasti mendapat lebih. Tapi sebaliknya kata Allah, kalau kita tidak terima dengan syukur, azab. Azab yang pertama, awak tidak menikmati. Tadi nampak ada kue, ada sirup. Awak tidak menerima, tidak ikhlas, tidak bersyukur. Sirup yang awak minum tidak terasa lama. Lain terasa minum tapi tidak terasa lama. Nah ini karena tidak bersyukur. Nah baik ya Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian pada kesempatan pertama, saya secara pribadi dan sebagai gubernur yang punya kantor di Kota Padang, yang punya rumah di Kota Padang, yang punya kegiatan di Kota Padang, berterima kasih kepada bapak-bapak semua yang telah menjadikan Kota Padang ini bersih, indah, asri dan nyaman. Saya katakan kepada bapak, barusan belum sampai 2 jam, Kepala Kanwil Kumham yang baru datang ke rumah.
Apa dia bilang? Pak, sekarang ini Kota Padang bersih. Sekarang Kota Padang bagus. Dibandingkan dulu dia pernah tahun 2003 setahun tugas di sini. Apa yang saya jawab? Betul Pak, bagus. Tapi ungkapan Pak Kanwil mestinya berterima kasih pertama itu kepada para petugas kebersihan yang pertama. Loh kenapa? Ya karena kalau jalan yang ngebersihin mereka. Bapak-bapak ini semua yang bersihin. Betul? Jadi terima kasih kepada Bapak semuanya. Coba kalau Bapak mogok sehari, mogok sehari ndak kerajo, apa nuh jalanan jauh kotoran, minimal kotoran daun-daun yang jatuh. Betul nggak? Alhamdulillah Bapak semua ndak ada yang mogok. Walaupun dia gaji tunjangan honor cuma 1,3 juta, ikhlas sadonya. Semoga Allah berikan keberkahan dengan uang yang 1,3 juta dan Allah berikan tambahan lagi dari Allah SWT. Amin. Ya amin. Kok tidak sado yang menyabi amin? Amin. Kalau tidak menyabi amin tidak dapet tuh. Kenapa? Ini janji Allah begitu. Kenapa? Karena berkahnya. Aduh kawan ambo dapat piti 5 juta sebulan. Kurang sepitinya. Kurang saja piti yang 5 juta dapat kan. Tapi ada kawannya 1 juta sebulan cukup tori. Nah ternyata apa? Keberkahannya kurang. Jadi kalau bapak-bapak dengan uang 1,3 juta iko apa terima dengan ikhlas, apa terima dengan berterima kasih dan bersyukur kepada Allah, dan jangan lupa beribadahnya kepada Allah. Piti yang 1,3 juta cukup untuk makan, cukup untuk keluarga, cukup karena berkah. 5 juta walaupun banyak secara angko pitinya kurang tori. Adimal kurang Pak. Piti 5 juta banyak kok kurang. Piti 1 juta sekete kok cukup. Nah itulah namanya berkah. Karena Allah yang menentukan semua kehidupan kita. Lah contoh ya. Orang dapat piti 5 juta tapi tidak berkah. Nyobalin Honda. Nyepakailah Honda motor. Dia kalau ndak berkah pitih tadi, Honda yang nyobali, walaupun baru, tiuk sebantah ado saja yang rusak. Tiuk sebantah masuk bengke. Keluar lo pitih. Sudah tuh nyepai menemui kawannya, jo motornya. Dia kalau ndak berkah kawan yang dicari kok ndak bertamu-tamu seharian dicari. Baputa-puta kemarin ndak ada habis bensin berkali-kali masuk SPBU keluar piti banyak. Allah bensin habis masuk bengkel pulau. Ndak berkah. Orang yang tadi punya piti 1 juta. Motornya lain ndak lo motor baru, motor second, motor lama. Tapi berkah, ndak pernah rusak, ndak pernah masuk bengkel. Ini mencari kawan alum bertamu ke rumahnya di tengah jalan ala bertamu jo kawannya nyucari. Bensin hemat ndak perlu mengisi bensin di SPBU. Piti cukup. Berkah. Orang yang piti 5 juta kau nyepai makan. Baik makan kesederhana atau kemana pergi. Ala abi piti 1.000 rupiah makan. Tapi di kanu piti na berkah. Angek piti itu. Akhirnya berang-berang. Telambe sekete sih mengidang bakut lambe. Makan dengan keadaan berang-berang, ndak lama makan tuh. Sudah tuh alam makan ndak lama, piti tabaye maha, yang dimakan kok jadi penyakit. Kolesterol tinggi, besok masuk 10 rumah sakit. Betambah lu piti masuk rumah sakit. Bara piti habi yang 5 juta tuh. Tabali maha, bayi lo ke rumah sakit. Hondanya rusak, masuk lo bengke. Beli bensin banyak, mencari orang dapat tamu-tamu tuh. Nah piti 5 juta agi lo ke anaknya sekolah. Anak sekolahnya tidak menjadi. Dekano piti tidak berkah. Anak nakal, banyak masalah, piti banyak keluar. Tapi yang tadi yang piti 1 juta, baru saja nih paika restoran, tibu di pintu restoran alado kawannya maja. Piti tidak keluar,
pilih kawanku yang keluar. Itulah berkah. Lepas Bapak Ibu, kalau ndak percaya, cobalah. Terima piting 1,3 juta. Terima dengan ikhlas. Terima dengan bersyukur pada Allah. Allah akan tambah kenikmatan yang banyak kepada kita semuanya. Nah, itu bagaimana kita. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, ternyata Allah itu menciptakan makhluk manusia berbeda-beda. Walaupun rezeki yang Allah berikan di hamparan kehidupan kita luas. Alam taro anallaha sakharalakum ma fis samawati wal ardh wasbago alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi ma yujadillahi bi ghairihim wal hudan wal kitabil mubin. Allah mengatakan, apa enggak kau lihat? Allah berikan suatu kenikmatan, suatu rezeki, suatu kebaikan yang ada di sekitar kita, di langit dan di bumi, untuk awak sadanya. Nah, jadi Bapak Ibu yang hormat, sehingga ketika kita mengambil, meraih, menggapai dan mendapatkan rezeki yang Allah berikan di sekitar kita, maka jadilah ada orang yang kaya. Tapi ada juga orang yang kemudian miskin. Oleh karena itu dalam Islam pun ada kewajiban orang kaya untuk berbagi kepada yang miskin. Ada namanya infak, ada nama sodakoh, ada namanya zakat. Allah juga mengatakan wa mimma rozakna hum yunfikun. Dari rezeki yang kita berikan, yang Allah berikan kepada kita, kita infakkan, kita berikan kepada yang lain. Maka ada zakat. Ada 8 asnaf diantaranya orang miskin. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu yang ada di sekitar kita ini adalah para muzaki, pemberi zakat, insya Allah. Di depan saya yang pakai baju putih-putih juga sama. Ada muzaki yang memberikan zakat. Bapak yang pakai baju oranye semua di belakang, itu adalah mustahik yang menerima. Begitulah Allah menciptakan makhluk dengan keseimbangan yang membuat kita saling peduli akan sesama kita. Pak Dirut, saya membayangkan negara maju seperti Amerika, Inggris, di Eropa, di Jepang, Australia, nggak ada orang miskin. Bayangan saya nggak ada orang miskin. Walau kayu, walau maju negarinya. Kiranya awak sampai di situ, yang namanya orang miskin tetap ada. Di kota-kota metropolitan New York misalnya, di tepi-tepi jalan ada juga orang minta-minta. Tandanya orang miskin. Di tepi jalan ada orang bergeletak tidur. Disebut dengan homeless yang tidak punya rumah. Ada tepi-tepi jalan nyoba musik tapi pada dasarnya minta-minta bantu awak orang ngamen. Masuk ke terowongan untuk menyubarang, di situ pun banyak orang minta. Pada negara maju. Padahal pula di situ banyak lowongan pekerjaan. Tapi itulah kenyataan kehidupan. Jadi ada orang yang menerima, ada orang yang magih. Nah, bagi Bapak yang memiliki rezeki dan kemampuan yang Allah berikan, yarzuqhu min haitsu la tahtasib. Dan Allah yang memberikan, menciptakan kita, khalaqakum, summa razaqakum, summa yumitukum, summa yuhyikum. Awak yang berkemampuan di sini memberikan infak dan juga zakat. Yang ingin saya tekankan kepada para muzaki, ini para direktur, para komisaris, para kepala cabang, para pejabat, jangan ragu-ragu menyumbangkan uang yang ada pada kita untuk orang yang tidak mampu. Jangan ragu-ragu. Bahkan sebagai cara kita untuk mendapatkan rezeki tambahan, maka sumbangkanlah banyak-banyak uang yang ada pada kita. Maka akan banyak pula rezeki yang kita dapati. Itu janji Allah. Satu kita beri bisa berlipat-lipat menjadi 7, menjadi 100, masing-masing 7 menjadi 700 lipat. Berlipat ganda. Itu dalam Al-Quran. Dan kenyataan. Silakan Bapak Ibu perhatikan.
Orang yang suka menyumbang, orang yang suka membantu, coba lihat hidupnya. Tidak pernah bangkrut. Tidak pernah rugi dagangnya. Tidak pernah jatuh miskin. Dan tidak pernah berkurangan uangnya. Malah bertambah banyak. Ambo tahu di Jakarta beberapa orang Minang yang pedagang. Acok magipiti ke kampung halamannya. Membangun masaji, mengagipiti ke orang dan sebagainya. Usahanya bertambah taruih. Tokonya bertambah taruih. Rasakinya bertambah taruih. Sementara ambo mencari di mata ambo orangnya sampili. Usahanya itu taruih tidak pernah berubah. Dan bahkan kekurangan uang terus. Ini bukti. Bapak Ibu bisa lihat. Bisa lihat. Bahkan saya. Banyak cerita. Baru berniat saja kita ingin membantu. Alun ado magi pitih. Udah ambo berniat membantu si A. Nampaknya butuh kasihannya. Baru berniat saja. Ambo pun alun to derima pitih dapet. Kiro ado saja pitih tibo. Itu adalah suatu kepastian. Yang namanya sunnatullah. Baik kauliyah ataupun kauniyah. Ketentuan yang pasti yang Allah berikan. Karena ini janji Allah. Jadi itu pasti. Nah jadi apa-apa yang muzaki. Ya Pak Dirut Direksi. Ambo yakin bahwa beliau-beliau kalah banyak menyumbang. Terbukti sehari ini pun mengumpulkan 1.005 orang. Dan pasti lagi banyak yang lain. Kalau zakat itu wajib. Tapi infak sodako. Tambahan kita di luar kewajiban kita berzakat. Dan tidak ada uang kita berkurang. Yakinlah Bapak Ibu. Tapi kalau kita tidak berzakat yang wajib. Pidi kita yang adu pun akan habis secara bertahap. Dan pasti kita akan hilang uang yang kita miliki. Karena Allah tidak ridho. Padahal Allah yang memberikan rezeki kepada kita semuanya. Jadi ada kepedulian kita. Diberikan ruang. Orang yang kaya membantu yang miskin. Orang yang miskin bagaimana? Bersungguh-sungguh dan juga bekerja. Tidak boleh kita minta-minta, nggak boleh. Tapi kalau diberi, dikasih. Karena ada cerita di antara kita. Kan tidak ada Pak, doa penolak rezeki. Iya memang tidak ada. Jadi kalau diagih, terima. Tapi jangan minta-minta. Apalagi mengancam, memeras. Nah, kalau Allah mengancam, Allah memeras minta piti, laida PO piti, piti ko ndak akan menjadi dagiang. Piti ko ndak menjadi manfaat. Adu piti di kantong awak, tapi sebenarnya ndak ado, yang ado minus bahkan. Baku bantu itu ndak berkah dekano carunya mencurikah, memeraskah, memaksakah, dan itu dampaknya kepada awak. Ndak terasa, piti dimakan jadi penyakit. Dia pergi ke anak jadi nakal anak awak. Jadi dia pergi ke bini, bini membangkang awak. Rumah tangga hancur. Dia kalau piti yang awak makan bahasamu, tidak berkah. Dan dari memeras dan meminta-minta. Jangan. Berdoa saja kepada Allah, beribadah saja kepada Allah dan kerja sungguh-sungguh. Rasa hakiku pasti tibu. Tapi kalau awak diam male, ayo udah ketiwar sakit. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang kaya yang mampu berbagi kepada sesama. Karena Allah pun menciptakan tidak hanya manusia ini kaya tapi juga ada yang miskin. Maka ada peluang kita beribadah bagi orang yang mampu dan bisa. Dan Allah akan perbanyak lagi rezeki kepada kita yang memberi. Terus diberikan. Harus peduli kita dengan sesama kita. Tidak hanya dalam bentuk materi yang kita berikan dalam bentuk uang. Dukungan, bantuan, doa, pertolongan dan sebagainya. Begitulah sunnah Nabi. Menghormati. Ya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jaroh, fal yukrim doifa. Hormati tamu, hormati tetangga. Itu ciri orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Jadi tolong menolong akan sesama. Peduli kepada sesama. Tidak semata-mata membantu dalam bentuk uang. Tapi juga mendoakan. Menghormati tamu. Menghargai orang. Bapak Ibu, kita saling menghargai. Nah kemudian berikutnya. Tadi dari yang muzaki yang punya uang untuk membagi.
yang miskin, yang mustahik, yang berhak, itu pun harus punya kepedulian. Jadi Bapak Ibu, Biko ya, apa-apa anggaplah tidak punya uang. Kadang-kadang ada alasan dekano awak ndak punya piti, ndak namu bersodakoh, ndak namu berinfak. Ditanya kawannya di Masaji, orang lain menyumbang kok 1.000, kok 2.000 rupiah. Bah kok ndak nyumbang? Kan ikut untuk anak yatim, ikut untuk TPA MDA, kotak yang lewat di muka awak setiap awak sembahyang di Masaji. Kecewa. Awak sih ndak ada piti dah, orang lokal lagi aja. Itu salah besar. Ucapan itu menjauhkan rasa Allah kepada kita. Padahal kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran, sadonyo awakku yang idui, baik kaya ataupun miskin, namanya bersodakoh itu perlu. Dan kita harus bersedekah. Kalau tadi jawabannya untuk berzakat, iya ndak perlu berzakat. Awak ndak cukup piti awak untuk berzakat. Aduh, ukurannya barang mesti berzakat. Tetapi kalau kita untuk berinfak bersedekah tidak perlu menunggu kaya dulu. Berapa saja uang yang ada di kita, kita sisihkan sedikit walaupun kita nggak punya uang. Kenapa? Karena ayatnya itu wa mimma rozaqnahum yunfikun. Dari rezeki yang kita terima walaupun cuma 1.300.000 sebulan, itu rasaki juga namanya. Dari siapa? Dari Allah. Maka kata Allah, sisihkan juga sakete. Dari 1.300.000 kok awak sisihkan 1.000 rupiah. Tapi Pak Dirut enggak mungkin 1.000 rupiah. 1 jutanya. Tapi 1.000 rupiah awak dari 1.300.000 berinfak. Di sisi Allah nyocatat pahalanya mungkin sama juga 1 jutanya Pak Suryadi. Karena Allah tidak melihat angka. Tapi Allah melihat pengorbanan dan keikhlasan kita yang kita sumbangkan. Nah, dengan 1.000 rupiah kok rasaki bertambah banyak. Orang membantu awak pergi ke KD dibantu orang, awak pergi ke jalan nyoba orang naik otonya gratis puluh awak. Anak awak pergi ke sekolah, ndak ada piti, ndak ada untuk membayar, orang membantu. Sekolahnya meringankan. Aduh saja. Allah bukakan hati para muhsinin untuk membantu awak. Jadi memancing supaya Allah menggerakkan orang-orang membantu awak berinfak awak. Bersedekah. Jangan 1.300.000 iki lo Pak Suryadi 1 juta Allah infakkan amal untuk makan nih. Nah biarlah Pak Suryadi saja 1 juta aja yang lain. Tapi yang awak cukup kok 1.000, kok 5.000 memancing pasti. Bapak Ibu ya. Itu suatu kepastian. Tadi ambo pagi baca ceramah di pegawai ambo di Pemprov. Tahun 2010, 2011 ndak namu beli zakat. Sebagian protes. Ndak namu alasannya Pak, piti tidak ada Pak, ala ndak cukup Pak, berkurang oleh zakat sama Quran dan sebagainya. Ambo jalan seperti tadi, bagaimana berkah dan sebagainya. Kini tahun 2015, tahun 2012 ambo wajibkan, ndak ada cerita doh. Pokoknya yang nama pegawai Pemprov bayi zakat sadanya, dipotong langsung dari gajinya. Yang protes keluar dari Pemprov, ambo suruh keluar. Kalau kau berubah, nggak usah pilih yang boleh. Besok cari gubernur baru, nggak usah bayi zakat napa. Selama Irwan Pretno jadi gubernur, mesti bayi zakat. Tadi ambo tanya Bapak Ibu, Bapak Ibu, kurang nggak dulu yang saya bikin kurang? Enggak Pak, malah belabih kini piti Pak. Walaupun angko pitiku berkurang dibawa pulang ke rumah, tapi cukup idenya. Anak kami elok-elok Pak. Kami juga keluarga bagus Pak. Ikulah berkah. Alah Bapak Ibu, cobalah kita gunakan ini. Berinfak bersedekah sehingga Allah akan bantu kita. Dan mari kita sesama peduli. Bapak peduli dengan lingkungan. Membantu kami. Sehingga asri lingkungan jalanan bagus bersih. Dan kami pun punya kelebihan membantu juga. Dan insya Allah demikian kita saling tolong menolong. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong di antara kita dan muncullah suatu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara kita. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Semoga bermanfaat buat saya sendiri dan juga buat kita semuanya. Mohon maaf kalau yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.